Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik yang bergerak dalam bidang industri herbal, kosmetik, dan minuman. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Langsung saja, mungkin saham ini itu jarang sekali dibicarakan orang karena saham ini merupakan saham yang baru IPO pada tahun 2025 ini. Jadi perseroan didirikan pada tanggal 14 Desember 2015 dan memulai perjalanan secara komersial pada tahun 2018. Kegiatan usaha perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang industri maklon, herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal. Produk herbal yang dimaksud adalah berbagai macam produk herbal tradisional, di antaranya kapsul herbal dan madu. Sedangkan produk kosmetik yang dimaksud adalah berbagai produk untuk dekoratif maupun perawatan kulit. Adapun produk minuman fungsional dan botanikal yang dimaksud adalah minuman serbuk dan teh. Jadi itu adalah sekilas tentang profil dari saham obat. Lanjut kita lihat di sisi valuasinya. Kalau kita lihat di PIR-nya Bapak Ibu, PIR dari obat ini adalah sekitar 7,67. Sedangkan untuk PBV-nya itu sekitar 2,48. Ini memang lebih rendah dari rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu, yaitu adalah 6,53. Tapi perlu diketahui bahwa obat ini merupakan saham yang baru IPO tahun 2025 ini. Jadi kemarin harganya itu memang dihargai secara valuasi itu memang sedikit mahal. Oleh karena itu PBV-nya untuk saat ini sudah mulai turun. Langsung saja kita lanjut di sisi revenue-nya. Untuk revenue Bapak Ibu pada tahun 2023 obat ini bisa menghasilkan pendapatan sebesar 57 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 obat ini bisa menghasilkan pendapatan 121 miliar. Dan pada tahun 2025 ini pendapatannya adalah 153 miliar. Jadi menarik Bapak Ibu, dia mengalami peningkatan di kuartal 1 dan kuartal 2 kemarin. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Kalau kita lihat di sisi EPS-nya pada tahun 2023 EPS-nya adalah 19,95. Sedangkan pada tahun 2024 EPS-nya adalah 49,3 dan pada tahun 2025 ini EPS-nya diperkirakan menjadi 59,3. Kalau dilihat dari kuartal 1 dan kuartal 2 ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya atau pendapatan bersih. Pada tahun 2023 net income-nya itu sebesar 12 miliar. Pada tahun 2024 net income-nya adalah 29 miliar. Dan pada tahun 2025 net income-nya nanti diperkirakan sebesar 36 miliar. Jadi ini menarik untuk obat karena kuartal 1 dan kuartal 2 pun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya. Untuk sisi balance sheet-nya Bapak Ibu, cash-nya ini sebesar 40 miliar dengan total aset 136 dan untuk liabilities-nya itu ada di angka 27 miliar. Kalau kita lihat di sini cash-nya itu memang lebih besar daripada liabilities ya Bapak Ibu. Artinya sebenarnya kalau manajemen ingin melunasi hutangnya, saya rasa ini juga bisa langsung. Tapi barangkali manajemen masih ada pertimbangan lain dan tidak melunasi hutangnya ini. Lanjut kita lihat di sisi dividen. Untuk perusahaan yang baru IPO, saya rasa ini menarik Bapak Ibu karena obat ini sudah membagikan dividen pada tahun 2025 ini. Dan dividen yield yang dibagikan itu sebesar 5%-an ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini menarik untuk obat. Barangkali nanti jika net income-nya naik, dividen yield-nya juga bisa meningkat. Lanjut kita lihat di sisi valuation tool. Kalau kita lihat Bapak Ibu, valuation tool ini adalah tool yang bisa menghitung nilai wajar dari suatu perusahaan. Tapi kita juga tidak bisa berpatokan dari valuation tool ini karena market itu memang irasional ya Bapak Ibu. Banyak sekali saham yang dihargai murah itu malah tidak naik-naik dan banyak sekali saham yang dihargai mahal itu malah naik secara signifikan. Oke, kalau kita lihat di obat ini current EPS-nya adalah 57, sedangkan custom growth rate-nya itu saya masukkan di angka 10%-an ya Bapak Ibu.
dengan mean standard deviation selama 3 tahun adalah 8,82. Maka obat ini harusnya memiliki target price di angka 556. Maka obat ini bisa memiliki target price di harga 556 dengan potensial gain itu sebesar 5, dan dengan current EPS dan dengan current price saat ini ada di harga 440, maka potensial gainnya itu sebesar 26%. Jadi ini menarik untuk obat karena masih ada upside yang cukup lumayan. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Kalau kita lihat di sisi chartnya Bapak Ibu, obat ini memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah IPO. Dan untuk harga saat ini bagaimana? Untuk saat ini saya rasa ini menarik ya Bapak Ibu, jika memang obat memiliki laba yang tumbuh konsisten. Dengan target harga tadi di sekitar 550, maka bisa diasumsikan bisa mendapatkan gain itu lebih dari 20%. Tapi untuk saya, ini target saya sekitar 500 dulu ya Bapak Ibu. Jika memang harga 500 ini bisa terpenuhi, maka masih ada potensi harga itu naik ke atas. Dan semoga saja obat ini juga bisa menghasilkan laba yang cukup konsisten. Begitu Bapak Ibu, menurut saya dari saham obat ini, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya? Lanjut kita lihat di sisi kesimpulannya. Untuk sisi kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama adalah PBV-nya 2,48 dari rata-rata selama 3 tahun atau pasca IPO itu sebesar 6,53. Sedangkan revenue, EPS, dan net income tadi mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Jadi ini menarik untuk obat. Untuk dividen yield-nya ini kalau kita lihat juga menarik, yaitu adalah sebesar 5,08. Padahal obat ini adalah perusahaan yang barusan IPO. Sedangkan untuk price harga sekarang bagaimana? Untuk price harga sekarang saya rasa ini juga cukup menarik untuk obat. Barangkali nanti bisa dicicil ataupun lamsam dengan target di harga 500-an. Tapi diselamatkan dulu, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Ini hanya analisa pribadi, sahamnya pun juga bisa naik ataupun juga bisa turun. Gitu Bapak Ibu menurut saya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.